Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau naungi dengan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur pula Tuhan untuk setiap kesehatan dan berkat yang boleh kami rasakan, sehingga kami dapat mensyukuri setiap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami hendak dengarkan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu tetap menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Markus 16. Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang saat ini sudah semakin canggih, yang sudah semakin berkembang dengan teknologi, membuat setiap orang jadi agak sulit untuk membedakan mana kabar yang baik dan mana kabar yang benar, dan mana berita yang baik dan mana berita yang tidak baik, dan mana berita yang salah. Terkadang memberi berita atau kabar baik sulit untuk diterima. Malah terkadang berita yang berunsur dengan hoax atau hoax kerap kali lebih mudah untuk diterima, untuk diresapi, dan sebagainya. Hal tersebut pula yang dialami oleh Maria Magdalena dan murid-murid Yesus. Ketiga orang ini menjadi saksi kebangkitan Yesus karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, mereka tidak berdiam diri ketika mengetahui kebangkitan Guru Selamat mereka yang betul-betul mereka kasihi. Baik Maria Magdalena maupun kedua murid Yesus, dalam momen terpisah, mereka segera memberitahukan berita gembira itu kepada para murid lainnya yang sedang berduka, berkabung, bersedih karena guru yang dikasihinya telah tiada. Namun apa yang mereka dapat, Bapak Ibu terkasih? Kesaksian mereka tidak dipercaya oleh para murid lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena perempuan dalam tradisi pada masa itu dianggap rendah, dianggap golongan yang kedua lah paling tidak, dan tidak layak untuk menjadi sumber atau pusat perhatian untuk memberikan berita, apalagi tentang kebenaran, tentang kebangkitan Tuhan. Mungkin karena faktor tersebut, karena ada patriarkal, jadi apa benar sih apa yang diomongin, apakah benar Tuhan Yesus bangkit?
Alah, dia perempuan kok. Seperti itu. Mengetahui kedegilan dan ketidakpercayaan para murid, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Setelah peristiwa itu barulah para murid percaya akan kebangkitan Yesus. Inilah saat bagi Yesus untuk memberikan amanat agungnya kepada setiap mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan para muridnya pun langsung menaatinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti para murid, iman kita kepada Yesus mungkin sangat kecil. Mungkin ada saat di mana kita meragukan Dia sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Akan tapi Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam keraguan terus-menerus, berada dalam sebuah kegelisahan. Tuhan Yesus tidak mungkin menampakkan dirinya karena ada sesuatu yang penting. Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk mengabarkan, ini loh aku, inilah keberadaan aku. Ayo beritakan Injil ke seluruh dunia. Untuk memberikan kabar baik dan kabar keselamatan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kehidupan kita saat ini telah dipenuhi dengan berkat-berkat yang baik, segala mukjizat-mukjizat yang betul nyata dalam kehidupan kita, itu semua merupakan tanda-tanda Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bangkit. Janganlah kita menjadi seperti para murid yang tidak percaya. Saat ini Bapak Ibu sedang menonton, sedang mendengarkan, menerima, merasakan nafas kehidupan. Itu merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan sudah hadir bagi kita kehidupan. Jangan hanya ketika misalkan kita berdoa tapi kita tidak dikabulkan doanya, lalu kita tidak percaya. Jangan seperti itu. Tuhan hadir, Tuhan nyata untuk memberikan kita kehidupan yang baik. Sama seperti masa Advent yang sudah kita masuk bersama. Tidak cukup berjaga-jaga, dan biarlah kiranya kita tetap mampu dan kuat, percaya dan beritakanlah akan kabar sukacita dan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Maka akan ada banyak orang yang merasakan kebaikan, keselamatan dan kasih Tuhan di dalam hidup orang-orang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang begitu baik. Kiranya kami Tuhan dapat menjadi anak-anak iman, mewartakan kabar baik, kabar keselamatan, sehingga semakin banyak orang yang betul-betul menikmati dan mencintai firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang hadir, Tuhan yang memampukan mereka untuk sembuh, Tuhan yang memberikan mukjizat-Mu, sehingga orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat kembali Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, sehingga di dalam sakit mereka Tuhan, mereka tetap memiliki semangat untuk terus tersenyum. Dan kami juga hendak berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa menaungi, menjaga, dan hadir, sehingga kehidupan kami hanya diisi oleh berkat kebaikan-Mu. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikian pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.